bahwa sumber hukum ini misalkan isi materi itu ini bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Jadi kalau misalkan sumber hukum formal, karena memang bentuknya dijadikan sumber hukum ini secara formal karena memang kaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Jadi contoh misalkan ada juga beberapa aturan ataupun sumber-sumber hukum normal, itu yang di atas tadi yang saya sebutkan, dan juga sumber hukum abnormal. Kalau misalkan normal berarti kaitannya dengan mungkin hukum-hukum yang asal sesuatunya dikaitkan dengan hukum material dan sumber hukum formal. Tapi ada juga yang abnormal, artinya dalam keadaan tidak biasanya gitu ya. Misalkan contoh ada proklamasi gitu kan. Proklamasi ini menggugurkan aturan-aturan hukum kolonial awalnya gitu ya. Jadi hukum aturan Belanda hilang digantikan dengan hukum Indonesia yang diawali dengan proklamasi. Terus ada selanjutnya dekret presiden yang membubarkan DPR. Ini tentu saja membubarkan aturan-aturan yang dibikin terkait dengan pelaksanaan dekret presiden ini. Terus ada yang namanya coup d'etat. Apabila pemerintah yang sah dijatuhkan oleh pemerintah ataupun beberapa pihak yang menjatuhkan pemerintahan yang sah. Jadi misalkan ada contoh coup d'etat ataupun pemberontakan di misalkan di Syria misalkan, atau ya katakanlah di Pakistan misalkan ya. Jadi pemerintah yang sah terus digantikan oleh militer misalkan. Nah, ini kaitannya dengan coup d'etat ataupun kudeta ya. Ya, hukum formal, aturan perundang-undangan. Selanjutnya, coba kita lihat slide berikutnya, syarat-syarat perjanjian. Ini sudah kita lihat, ada konsensus, kecakapan, hal-hal tertentu yang terkait dengannya, terus sebab-sebab yang diperbolehkan undang-undang. Ini kaitannya tadi dengan prestasi tadi ya. Nah, ini pengertian tentang one prestasi yang sempat saya jelaskan tadi, bahwa apabila kita tidak memenuhi kewajiban sebagaimana telah dijanjikan, ini dianggap lalai ataupun one prestasi ya. Akibat hukum one prestasi ada bentuk-bentuk penagihan, ada somasi. Somasi ini kita ajukan sebagai bentuk klarifikasi serta permohonan ganti rugi, terus juga gugatan, permohonan ganti rugi dan lain sebagainya. Kerugian, kita harus mengganti kerugian, cost, biaya ya. Selanjutnya skaten, kerusakan, nggak jalan proyektornya. Terus ada interest, bunganya yang harus kita bayarkan. Terus selanjutnya ada yang dikenal dengan force majeure. Force majeure. Jadi apa itu force majeure? Pengertiannya bahwa force majeure adalah apabila kita tidak memenuhi kewajiban kita dikarenakan sesuatu keadaan yang tidak dapat diduga sebelumnya. Contoh misalkan bencana alam, banjir, kebakaran dan sebagainya, force majeure, perang gitu ya. Jadi ini force majeure. Selanjutnya sumber-sumber hukum di Indonesia. Sumber hukum dibedakan menjadi dua. Seperti tadi menjawab beberapa pertanyaan bahwa apa sih hukum di Indonesia ini, ada yang hukum yang formal. Yang jadi hukum yang dibuat oleh orang-orang yang punya kewenangan formal. Ada undang-undang, statuta, ada traktat, ada treaty, ada jurisprudensi, doktrin ahli hukum. Terus sedangkan ada yang sifatnya material, isi atau kaidah hukum, yaitu kebiasaan. Selanjutnya ini sudah dibahas azas-azas perundangan. Oke.
Nah, selanjutnya ada pengadilan dan peradilan. Beberapa peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku di Indonesia, kita harus tahu ada Undang-Undang Nomor 19 tahun 64 tentang kekuasaan kehakiman, ada 65 tentang peradilan umum Mahkamah Agung, terus juga ada tahun 70 tentang kehakiman juga, terus juga perubahan undang-undang tahun 70, terus juga peraturan undang-undang yang saat ini berlaku. Pertama, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Terus juga ada Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 85 tentang Mahkamah Agung, Jungto Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009. Force majeure. Tulisannya gini nih. Force majeure. Gitu. Perang, bencana alam, dan sebagainya. Terus ada juga Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Ada juga Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Terus selanjutnya fungsi dan wewenang pengadilan dan peradilan adalah pertama mengadili tentu saja ya. Terus yang kedua menegakkan hukum. Yang ketiga menciptakan hukum. Terus yang selanjutnya, apakah badan-badan peradilan itu menurut undang-undang? Nah, menurut ketentuan pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 bahwa ada yang namanya peradilan umum. Ada yang namanya peradilan agama. Terus ada juga yang namanya peradilan militer. Ada PTUN, Peradilan Tata Usaha Negara. Nah, ini sistem susunan struktur kelembagaan, peradilan dan kewenangannya. Ada di sini MK, Mahkamah Konstitusi, ada Mahkamah Agung, terus juga ada pengadilan tinggi, ada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, ada Pengadilan Tinggi Agama, ada Mahkamah Agung di sini ya, ada pengadilan militer, ada pengadilan umum, terus juga ada tentang ini polisi militer di sini, terus juga ada badan arbitrase, terus juga ada PTUN, ada pidana, ada perdata, ada misalkan pengadilan tinggi kaitannya dengan industri, niaga, hak asasi manusia, tipikor, korupsi, tentang anak gitu ya. Ada pengadilan KPPU ini tentang persaingan usaha, ada BPSK tentang saksi, ya, ada PTUN, ada peradilan agama juga di sini. Pokoknya ada kaitannya dengan hubungan-hubungan peradilan. Ini di Indonesia juga berkembang gitu ya. Jadi tidak hanya pengadilan saja, tapi juga ternyata ada pengadilan agama, ada pengadilan militer, ada pengadilan lainnya ya. Selanjutnya hukum pidana. Sumber hukum utama dari hukum pidana adalah KUH pidana ataupun Wetboek Strafrecht ya. Dasar hukum berlakunya KUHP ada Undang-Undang Nomor 1 tahun 46, 73 tahun 58. Terus juga kalau misalnya kita ngelihat sistematika dari KUHP yang berlaku sekarang, kita bisa melihat buku pertamanya ada aturan umum, buku keduanya tentang kejahatan, jadi jenis-jenis kejahatan itu apa saja. Jadi misdriven. Terus juga ada buku ketiganya tentang pelanggaran, overtradingen. Terus juga ada bentuk-bentuk pemidanaan. Menurut pasal 10 KUHP dinyatakan bahwa ada pidana pokok. Jadi yang pertama pidana mati gitu ya. Yang kedua seumur hidup. Yang ketiga selama waktu tertentu, misalkan 5, 4, 2 bulan, 10 tahun, 17 kurungan ya. Jadi kurungan tentu saja penjara gitu ya. Kalau misalkan selama waktu tertentu nih, itu dikaitkan dengan percobaan ya, hukuman percobaan. Arbitrase itu pengadilan yang menjadi semacam ini ya, semacam penengah gitu. Arbitrase, penengah di antara sengketa gitu. Penengah di antara sengketa. Contoh arbitrase Mahkamah Internasional
Jadi bisa di misalkan sengketa pulau antara Indonesia dan Malaysia. Jadi arbitrase mahkamah internasional misalkan. Pidana tambahan ada pencabutan hak tertentu, misalkan penyitaan dan sebagainya, perampasan barang-barang tertentu juga sama. Terus juga pengumuman keputusan hakim, jadi diumumkan apakah dia bersalah atau tidak. Terus tata susunan hierarki norma hukum di negara Republik Indonesia ya. Menurut Kelsen, dalam teorinya Stephen teori, ada ground norm, ada norm, di bawahnya langsung banyak normnya nih. Terus juga ada menurut Naviaski Kelsen bahwa teori von Steuvenaufbau der Rechtsordnung bahwa di Indonesia ada yang namanya Pancasila juga, aturan dasar negara, undang-undang formal, terus juga ada peraturan pelaksanaan dan peraturan otonomi, entah itu perda ataupun lain-lain sebagainya. Doktrin itu ajaran ya, ajaran-ajaran ataupun dasar-dasar filosofi gitu. Oke, kita lewat. Nah, ini juga tahun 50 tentang Undang-Undang Perpu, PP, Peraturan Menteri sudah kita jelaskan tadi di tahun 66 dan TAP MPRS nomor 3 sumber hukum tata urutan perundang-undangan. Nah, menurut pasal 1, sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Sumber hukum terdiri atas hukum tertulis, tidak tertulis. Sumber hukum nasional adalah Pancasila sebagaimana tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini banyak ya. Jadi ada tata peraturan perundang-undangan. Pasal 2-nya ada Undang-Undang Dasar 45, Ketetapan MPR, Perpu, PP, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah. Jadi pengelompokan berdasarkan Hans Naviaski, ada Fundamental Norm, ada Staatsgrundgesetz, terus juga ada Formel Gesetz, terus juga ada Autonom dan Verordnungssatzung. Nah, pasal 1 dengan pasal 2 ternyata ada sedikit kontradiksi ataupun perbedaan gitu ya. Jadi Undang-Undang 45 terdiri atas pembukaan dan batang tubuh. Sedangkan menurut karakteristik norma Hans Naviaski, Undang-Undang Dasar 45 tempatkan dapat dalam 2 kelompok gitu ya. Bisa di pembukaannya dan juga bisa di batang tubuhnya yang terdiri dari banyak pasal-pasal gitu ya. Dan TAP MPR masuk dalam Staatsgrundgesetz. Jadi kalau misalkan pembukaan itu kan secara general. Ini kayaknya PowerPoint-nya sudah ada di grup deh, coba dilihat. Ya. Sudah ada di grup. Jadi ini lebih detail, yang di modul ini secara gambaran besar saja sih. Saya isi lebih detail. Tapi yang kita pelajari adalah yang di modul tentu saja. Nah, selanjutnya sumber hukum formal. Ada undang-undang ya. Silakan dilihat di halaman 719, 720. Bentuk perundang-undangan pada masa Hindia Belanda ada Algemeen Verordeningen. Kata umum atau general ini menunjukkan kekuasaan. Bahwa kekuasaan ini bersifat umum, terus juga berlaku di seluruh wilayah Hindia Belanda ataupun Indonesia waktu itu. Namanya Hindia Belanda ya. Jadi secara hierarkis ada Algemeen Verordeningen. Jadi ada yang namanya wet sejajar dengan undang-undang di Indonesia. Wet ini dibentuk oleh Staten-Generale, mahkota di Belanda ataupun ratu Belanda ya. Dan bersama para menteri. Jadi dikatakan bahwa ini merupakan Staten-Generale adalah parlemen Belanda waktu itu. Terus juga ada Algemeen Maatregelen Panbestuur ataupun AMPB dibuat oleh Raja Belanda tanpa keikutsertaan parlemen. Terus juga ada ordonansi dibuat Hindia Belanda bersama Gubernur Jenderal dan bersama Volksraad. Volksraad itu Dewan Rakyat Hindia Belanda ya. Selama tidak bertentangan dengan WET maupun AMPB. Jadi sama sebetulnya.
Jadi semua di negara manapun di seluruh dunia itu mereka akan mendasarkan satu hukum general ataupun umum dulu gitu ya. Baru mereka akan memberikan hukum-hukum yang lebih detail berdasarkan hukum-hukum di atasnya. Nah, selanjutnya yang nomor 4 juga ada yang namanya Regering per Ordinings. RV ini dibentuk oleh Gubernur Jenderal ya, tanpa mengikut sertakan Volksraad. Juga yang kedua, selain bentuk perundang-undangan zaman Hindia Belanda, ada yang namanya Lokale Verordingen, ya, peraturan lokal. Jadi lokal ini katanya misalkan ada presiden, ada bupati, ada wali kota dan sebagainya. Selanjutnya 721, silahkan dilihat bentuk-bentuk peraturan perundangan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Jadi ada undang-undang, ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang, ada peraturan pemerintah, terus juga bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan menurut ketetapan MPRS ataupun TAP MPRS nomor 20 tahun 66. Ada Undang-Undang 45, TAP MPRS, ada Undang-Undang Perpu, ada PP, ada keputusan presiden, Kepres, ada peraturan lain ya. Ini sudah diulang-ulang tadi. Terus selanjutnya ada bentuk peraturan perundangan yang tahun 2000. Terus juga ada yang tahun 2004. Yang E ya. Ini yang paling baru, bahwa ada bentuk Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 yang menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar 45, terus undang-undang ataupun peraturan pemerintah mengganti undang-undang, ada peraturan pemerintah, ada peraturan presiden, ada perda, peraturan daerah provinsi, kabupaten kota, ada peraturan desa gitu ya. Nah, selanjutnya dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 itu diatur mengenai materi. Ada yang dibuat DPR bersama dengan presiden, misalkan mengatur tentang hak asasi manusia, hak kewajiban warga negara, pelaksanaan menegakkan kedaulatan negara, kekuasaan negara, terus juga ada wilayah negara, pembagian daerah, terus juga ada kewarganegaraan, ada keuangan, terus juga untuk pengaturan undang-undang diatur dengan undang-undang lainnya. Terus ada juga undang-undang ataupun peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang dibuat oleh presiden. Jadi misalkan ada juga peraturan pemerintah yang dibuat oleh presiden dengan ataupun tanpa DPR gitu ya. Terus juga ada peraturan presiden yang dibuat oleh presiden, terus juga ada perda dibuat oleh DPRD dengan gubernur, ada juga perda yang dibuat DPRD kabupaten bersama bupati, ada perda yang dibikin oleh wali kota dengan DPRD kota, ada peraturan desa yang dibikin oleh kepala desa dan BPD ya, Badan Perwakilan Desa. Nah, selanjutnya ada juga di halaman 724 yang dikatakan tentang konvensi. Jadi, konvensi ini sebagai sumber hukum berupa kebiasaan ataupun hukum tidak tertulis tapi dipraktekkan oleh pejabat negara dalam menjalankan fungsinya. Contoh misalkan konvensi pemilihan calon presiden, misalnya ada satu partai. Nah, itu merupakan sumber hukum juga, jadi berupa kebiasaan untuk partai tersebut untuk menentukan siapa yang terbaik untuk dimajukan menjadi calon presiden misalkan. Selanjutnya ada jurisprudensi, keputusan hakim yang telah mempunyai kekuasaan hukum tetap, jadi bisa menerapkan aturan hukum secara konkret, bisa menggali sendiri. Terus selanjutnya ada doktrin, jadi pendapat para pakar, entah itu teori, entah itu kaidah ataupun teori yang berkaidah filosofis. Silakan sekarang kita lihat modul 8 tentang hukum pidana dan hukum internasional. Hukum pidana dan hukum internasional, kalau misalnya kita lihat di halaman 83, mari kita lihat hukum pidana dan hukum internasional. Pengertiannya. Nah, pengertian hukum pidana
Saya ambil dari Profesor Mulyatno. Bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, ya, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dan dilarang dengan ancaman ataupun sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Contoh Criminal Act. Act itu undang-undang, ya. Kriminal itu kejahatan. Nggak ada di grup PowerPoint-nya, masa sih? Yaudah, nanti saya coba posting ya di grup ya. Kita posting lagi nanti. Itu yang pertama loh, Andre. Saya coba posting tuh pas pertama-tama ada grup. Cari aja di paling bawah. Itu yang pertama. Cari aja PowerPoint nomor 7. Oke. Nomor 7, nomor 8. Itu saya posting kalau nggak salah 9 apa ya? 8 ya, 8 PowerPoint ya. Oke lah, nanti kalau misalkan tidak ketemu nanti saya coba posting lagi ya. Oke, pengertian hukum pidana dalam modul kita, kegiatan belajar 1, dikatakan bahwa hukum pidana bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku satu negara yang mengadakan dasar dan mengatur ketentuan tentang 1. Perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang, ada ancaman pidana ya. Terus menentukan kapan gitu ya, dan dalam hal apa yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau jatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Itu dikatakan sebagai criminal liability ataupun criminal responsibility. Ya, sanksinya lebih tegas, betul. Terus ada istilah bahwa dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan. Jadi bagaimana caranya? Apakah misalkan pidana itu dilaksanakan dengan pengurangan hukuman, apakah misalkan dengan pidana yang menghilangkan hak-hak yang dipidana. 1 dan 2 ini merupakan substantive criminal law ataupun hukum pidana material ya, isi dari materi pokok hukum pidana. Sedangkan yang nomor 3 menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana bisa dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Ini merupakan prosedur ataupun criminal prosedur, hukum acara pidana, tata caranya gitu ya. Jadi ini hukum pidananya yang di atas nomor 1 dan 2, sedangkan nomor 3 adalah tata cara. Jadi menurut Profesor Pompe dikatakan bahwa hukum pidana adalah satu aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan apa yang seharusnya jatuh pidana dan apa macam pidana itu, gitu ya. Jadi kalau menurut buku di sini Gustav Redbrach dalam Vorschule der Rechtsphilosophie tahun 48 dikatakan bahwa kita harus melihat dulu yang namanya ilmu pengetahuan hukum sebelum masuk ke hukum pidana. Jadi ilmu pengetahuan hukum sendiri dikatakan bahwa Rechtswissenschaft it's die Wissenschaft vom Objektiven sind des Positiven Recht. Jadi tujuan ilmu hukum adalah mempelajari pengetahuan yang objektif dari hukum positif. Jadi kalau misalkan kita mengetahui objek-objeknya, maka kita bisa melihat gitu ya, bagaimana perbuatan pidana diartikan sebagai perbuatan yang dilarang, dan larangan tersebut dalam satu undang-undang itu diatur serta adanya ancaman pidana bagi barang siapa yang melanggarnya gitu ya. Silahkan dilihat halaman 84 ya. Nah, menurut Dr. Simon, Profesor Simon, jadi hukum pidana sebenarnya pemerintah ada semacam perintah dan larangan. Ini sama saja ya. Jadi intinya secara general itu adalah perintah dan larangan. Ada negara sebagai kuasa, terus juga ada
ancaman satu nestapa. Kalau bahasa zaman dulu nestapa ataupun pidana, atau mungkin juga sesuatu yang dikategorikan sebagai ketidakbahagiaan ya bagi yang barang siapa yang tidak mentaatinya. Jadi kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat ini juga akibat hukum. Ya, aturan-aturan mengadakan ataupun dijatuhi hukuman untuk menjalankan pidana tersebut. Ada juga menurut Profesor Van Hamel, kalau menurut Van Hamel dikatakan bahwa dasar atau aturan yang dianut dalam suatu negara harus reverse ataupun mengacu ke arah ketertiban hukum ataupun Rechtsorde. Jadi melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan satu nestapa ataupun semacam hukuman gitu ya kepada yang melanggar. Jadi pembagian hukum pidana ada yang namanya hukum pidana material, ada juga hukum pidana formil. Sedangkan hukum pidana itu sendiri sumber utamanya adalah kitab umum hukum pidana, yaitu Wetboek van Strafrecht. Terus juga ada dasar hukum berlakunya KUHP, itu ada Undang-Undang nomor 1 tahun 46, ada nomor 73 tahun 58, dan juga aturan-aturan lainnya. Nah, kalau misalkan dilihat tujuan hukum pidana dalam modul, lihat halaman berapa ya? Halaman 84 nih. Jadi ada menurut Marquis van Beccaria dalam bukunya De Delite Edelpen dikatakan bahwa dasar pijakan untuk memerangi kejahatan harus memperhatikan disiplin ilmu lain dalam hukum ya. Jadi dalam hukum pidana bersifat ultimum remedium. Artinya jika semua sarana ataupun instrumen untuk menegakkan hukum tidak efektif, baru hukum pidana digunakan. Contoh apa? Contoh misalkan apabila pengaturan lalu lintas misalkan tidak efektif lagi, bisa saja langsung pidana kurungan gitu ataupun penjara gitu ya. Misalkan tapi sementara ini mungkin masih dianggap efektif gitu ya. Meskipun banyak sekali yang harus kita perbaiki dari sistem undang-undang lalu lintas itu sendiri. Terus ada tujuan-tujuan ya. Tujuan hukum pidana itu secara garis besar ada 3. Yang pertama didasarkan pada pembalasan. Jadi kejahatan dianggap sebagai suatu ketidakadilan misalkan. Terus juga yang kedua, tujuan pidana adalah prevensi. Jadi dikenal dengan teori tujuan ataupun relativitas. Ada generale prevensi ataupun pencegahan umum, diketengahkan oleh Anselm von Verbach, bahwa ada kalau misalkan kita untuk melakukan semacam tekanan untuk orang-orang yang ingin melakukan perbuatan kejahatan, bahwa ini bisa kita melakukan yang namanya proses pencegahan gitu ya. Jadi secara psikologis swang istilahnya. Juga ada spesial prevensi atau pencegahan khusus agar si pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatan. Terus juga ada verbetering van de dader, ada cara memperbaiki si penjahat agar menjadi manusia yang baik. Jadi harus dijalani pidana, tapi juga ada pendidikan yang bisa memperbaiki. Juga ada onzadelijk maken van der misdadiger, ada menyingkirkan mereka yang tidak bisa lagi diperbaiki dari masyarakat. Jadi bisa mencegah dengan menyingkirkan orang itu gitu ya. Terus juga ada herstel van Heleden Machiavellik Nadil. Tujuan pidana ini menurut aliran ini memperbaiki kerugian dalam masyarakat akibat kejahatan yang dilakukan. Ini ganti rugi ya. Terus yang ketiga ada teori gabungan yang menyimbang antara pembalasan dan perlindungan terhadap masyarakat. Ini ada Hugo de Groot sama Hazewinkel Suringa. Ada 3 aliran, contohnya titik berat di pembalasan untuk melindungi masyarakat, ada titik berat melindungi masyarakat tanpa meninggalkan pembalasan, ada pembalasan dan perlindungan yang seimbang gitu ya.
Dalam halaman 86